pembangunan jalan ini sempat mendapatkan perlawanan dari masyarakat etnis Tionghoa, cuy. Halo semuanya, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Oke, thank you. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Fajri di channel Viv. Seperti biasa, gue ucapin dulu terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu karena gratis, beneran gratis cuy. Serius deh, mau basa-basi kali ini gue bakal bahas salah satu tempat yang cukup penuh misteri ya. Apalagi kalau bukan Bukit Gombel cuy. Penasaran? Kita langsung aja ke videonya. Bagi kalian yang belum tahu, Bukit Gombel ini adalah dulunya tuh kayak ya semacam bukit gitu, cuman di tengahnya itu dijadiin jalan cuy. Dan bukit ini terletak di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Namun sampai sekarang tidak ada catatan pasti mengenai alasan kenapa bukit ini dinamakan Bukit Gombel gitu. Tapi menurut kepercayaan masyarakat sekitar, penamaan ini dilakukan karena bukit ini merupakan sarang dari salah satu jenis hantu dalam mitologi Jawa, yaitu Wewe Gombel. Dan Wewe Gombel mempunyai arti yaitu roh jahat. Wewe Gombel itu sendiri adalah perwujudan dari kayak semacam gondoruo perempuan gitu lah ya, yang memiliki tubuh besar dan payudara yang menjuntai sampai ke bawah gitu. Ya gitulah. Dan Wewe Gombel ini juga sangat suka untuk menculik anak-anak yang masih berkeliaran, yang masih keluyuran pada saat maghrib. Tapi yang mungkin udah banyak dari kalian yang tahu bahwa Wewe Gombel ini sendiri itu sebenarnya ngejahat gitu. Hantu ini sebenarnya kayak apa ya, kayak semacam ngasih punishment gitu ke orang tua yang membiarkan anaknya itu main keluyuran pada saat maghrib gitu, dengan cara menculik anak-anak mereka. Yang konon ketika orang tua tersebut menyadari kesalahannya, hantu ini akan mengembalikan anak tersebut ke tempat semula cuy. Tapi juga terdapat kisah yang mengaitkan Bukit Gombel ini dengan Kiai Pandanaran yang melewati kawasan bukit ini pada saat ia hendak berziarah gitu cuy ke suatu makam di Gunung Jabalkan. Nama Gombel pun muncul yang bermakna perbukitan yang terjal dan curam. Namun hingga sampai sekarang ini cuy, penamaan itu tuh kayak belum pasti gitu loh cuy. Dan banyak banget yang masyarakat sekitar yang mengira bahwa kata Gombel itu adalah sebuah kata umpatan yang dikeluarkan oleh Kiai Pandanaran tersebut. Namun ada salah satu fakta yang mengejutkan dan paling banyak dipercaya oleh masyarakat sekitar, bahwa kata Gombel berasal dari gerakan operasi militer Belanda cuy. Dan penamaan tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan hantu-hantu apapun. Nah jadi di Bukit Gombel ini cuy, seringkali terjadi kayak kecelakaan massal gitu, yang tentunya kejadian ini tuh kayak nggak sekali dua kali gitu, tapi ya sering banget terjadi dan berkali-kali gitu cuy. Pernah ada salah satu pengendara yang bersaksi bahwa sebelum ia kecelakaan, ia melihat sosok putih tiba-tiba muncul di tengah jalan berdiri aja gitu, dan yang pasti ya ngebuat kaget gitu. Akhirnya si pengendara ini hilang kendali dan akhirnya kecelakaan. Masyarakat sekitar percaya bahwa kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di Bukit Gombel terjadi karena dulunya pada masa kolonial Belanda, tempat ini pernah dijadikan sebagai pemakaman massal yang mungkin kecelakaan itu terjadi karena ulah dari arwah-arwah yang nggak tenang gitu, atau dia ingin membagikan rasa ketidakadilan semasa hidupnya kepada para korban kecelakaan tersebut. Dan dulu ketika jalan ini dibangun pada masa kolonial Belanda yang dipimpin oleh Baron van Heeren, pembangunan jalan ini sempat mendapatkan perlawanan dari masyarakat etnis Tionghoa. Penyebabnya adalah karena Bukit Gombel ini merupakan kawasan makam para leluhur mereka yang pertama datang ke Semarang. Karena kawasan tersebut akan dibangun jalan, ya mau nggak mau ya makam leluhur mereka harus pindah dong. Tapi memindahkan makam kan nggak segampang itu kan bagi mereka, karena harus melewati ritual ini, ritual itu, dan sangat panjang gitu ritualnya. Namun karena kekuatan pemerintahan Hindia Belanda itu sangat besar, masyarakat Tionghoa pun akhirnya mengalah dan menuruti apa kata pemerintah Hindia Belanda. Berarti emang benar-benar punya kesabaran ekstra ya masyarakat Tionghoa ini sampai sekarang. Karena banyaknya jumlah makam, kemungkinan besar terdapat jasad-jasad yang hingga sampai sekarang ini masih belum dipindahkan atau ketinggalan gitu, dan masih terkubur di bawah aspal atau pemukiman di wilayah Bukit Gombel itu. Dan dulu di tempat ini juga pernah dibangun sebuah hotel yang sangat mewah yang diberi nama Sky Garden. Hotel ini dibangun pada tahun 1970-an
dan sempat jaya-jayanya itu di tahun 1980-an. Kemudian ditutup pada akhir 1982 dikarenakan pengunjung hotel ini sering melihat penampakan-penampakan aneh yang bahkan seringkali mengganggu pengunjung hotel tersebut, cuy. Dan bahkan yang paling ramai pada saat itu adalah beberapa pengunjung hotel sempat melihat penampakan ular raksasa berkepala manusia yang ukurannya sangat besar. Dan bukan hanya itu aja, cuy. Di seluruh kamar hotel tersebut tiba-tiba ada ular yang ukurannya tuh gak kecil gitu, ukurannya besar, sehingga pengunjung hotel tersebut ya kabur gitu. Namun ada juga yang mengatakan bahwa hotel ini bangkrut karena terjadi sengketa antara pemilik hotel tersebut dan bank. Dan uniknya adalah ketika hotel ini udah bangkrut, udah nggak ditinggalin lagi gitu, cuy. Hotel ini malah dijadikan rumah bagi warga sekitar yang kurang lebih kayak 7 kepala keluarga yang menghuni hotel tersebut. Ini nggak takut apa ya? Dan mereka tinggal di situ tuh nggak bayar sama sekali, cuy, alias gratis, nggak bayar sama sekali. Dan katanya masih banyak kamar atau ruangan yang masih kosong tapi layak huni gitu, cuy. Ya barangkali aja ada dari kalian yang mau coba tinggal di sana. Silahkan tulis di kolom komen ya, barangkali kalian mau tinggal di sana. Coba nanti gue daftarin deh, oke? Selain itu, di Bukit Gombel ini juga terdapat beberapa spot yang dianggap angker gitu. Salah satunya adalah air mata pengantin yang ada di sekitar Bukit Gombel itu. Dulu di sekitar Bukit Gombel terdapat sebuah mata air yang dikenal sebagai air mata pengantin atau sendang pengantin. Mata air tersebut digunakan sebagai tempat untuk melakukan ritual-ritual kejawen yang erat kaitannya dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Menurut cerita, jika ada rombongan pengantin yang melewati bukit tersebut, harus memberikan korban berupa ayam putih yang sangat mulus ya, yang nominus pokoknya, lengkap charger sama tusuk, atau melempar uang receh agar tidak celaka. Bagi yang tidak melakukan hal ini, maka mereka akan menemui celaka di tengah jalan, cuy. Entah kecelakaan atau bahaya-bahaya lainnya yang bahkan berujung dengan kematian. Di sekitar Hotel Sky Garden juga terdapat sebuah kolam yang konon kolam tersebut sudah ada jauh sebelum hotel tersebut dibangun, dan katanya di sekitar kolam tersebut sering terjadi beberapa kejadian kesurupan, cuy. Pengunjung yang bersaksi bahwa mereka mendengar bisikan-bisikan untuk berjalan ke area kolam tersebut sendirian, yang kemudian pengunjung tersebut jatuh nggak sadarkan diri yang akhirnya ya kesurupan. Dan konon pada tahun 2000-an pernah terjadi kesurupan massal di sekitar kolam tersebut. Dan yang paling aneh adalah ada salah satu makam, bukan satu-satunya makam yang di batu nisannya itu hanya tertulis M. Saputra, dan panjang tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 3 meter, cuy. Coba bayangin manusia apa yang tingginya itu lebih dari 3 meter gitu. Dan permasalahannya adalah ini makam M. Saputra aja gitu. M. Saputra bukan Yoming ya, bukan Yoming, bukan Manut Bol, itu bukan M. Saputra aja udah M. Saputra. Konon masyarakat sekitar tidak ada yang berani memindahkan makam tersebut walaupun makam tersebut berada di tengah hutan. Karena katanya jika makam tersebut dipindahkan, masyarakat sekitar khawatir akan terjadi berbagai musibah yang menimpa mereka. Namun di balik cerita mistis yang ada di Bukit Gombel, tempat ini juga menyajikan pemandangan yang sangat luar biasa ketika malam hari, cuy. Dan jujur sih gue belum pernah ke sana ya. Mungkin next time kalau gue ke Semarang ya bisa lah mampir ke situ. Karena katanya juga udah rame gitu di kawasan Bukit Gombel itu udah rame, udah banyak kafe-kafe gitu lah ya. Dan oke, segitu dulu aja video dari gue kali ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih buat kalian yang udah sempetin nonton video ini ya sampai habis. Dan buat kalian yang belum subscribe ya, gue ingetin lagi buat subscribe dulu. Tuh di bawah itu ada tombol merah, diklik aja ya biar gue senang, biar gue makin semangat gitu upload videonya, biar cepet dimonet juga gitu ya, biar bisa kebeli kamera juga yang lumayan ya, bisa memperbaiki kualitas videonya. Banget curhat anjing. Dan oke lah ya, segini aja dulu. Jangan lupa juga buat klik like, comment, dan share video ini jika kalian suka. Dan see you next time and thank you.